Nah, ini sama-sama terkena boler. Yang ini tidak menggunakan eco farming, yang ini menggunakan eco farming. Jelas membuktikan bahwa eco farming itu tetap mengeluarkan optimalnya di buah. Biarpun terserang dengan namanya boler atau hama di tanaman bawang merah, tetapi untuk masalah buahnya tetap stabil. Dan kita sudah membuktikannya dengan jelas ya. Salam eco farming. Bagi Anda yang belum tahu apa itu eco farming, semoga video ini dapat membantu Anda. Sebelum membahas apa itu eco farming, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai kekuatan ekonomi dalam bidang pertanian. Sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia menghasilkan produk pertanian yang melimpah. Kenyataannya, Indonesia masih banyak impor produk pertanian dari luar negeri. Kenapa produk pertanian di Indonesia tidak melimpah? Karena saat ini sebagian besar lahan pertanian di Indonesia sudah mencapai titik jenuh. Tingkat kemasaman tanah sangat tinggi, sehingga produktivitas hasil pertanian menurun. Eco farming hadir memberikan solusi kepada para petani Indonesia. Karena eco farming ini mampu memperbaiki tekstur tanah, meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Apa itu eco farming? Eco farming adalah pupuk organik hasil penelitian ahli pertanian lebih dari 8 tahun. Eco farming ini telah teruji dan terbukti memperbaiki tekstur tanah, mencegah hama tanaman, meningkatkan hasil produksi, meningkatkan kualitas produksi, mempercepat masa panen, dan meringankan biaya produksi. Cara kerja eco farming. Eco farming memiliki 13 unsur hara yang membuat tekstur tanah menjadi subur. 3 unsur hara makro, 3 unsur hara sekunder, dan 7 unsur hara mikro. Ke-13 unsur hara ini sangat dibutuhkan oleh tanah sehingga tanah menjadi subur kembali. Eco farming telah melalui uji lab oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Hasil uji lab membuktikan eco farming layak untuk dipakai oleh petani Indonesia yang mampu memberikan solusi kepada para petani Indonesia supaya hasil pertanian meningkat dan biaya pupuk menjadi lebih hemat. Eco farming bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Cara pemakaian eco farming. Cara pemakaiannya sangat mudah. Cukup mencampurkan 1 botol pupuk eco farming ke dalam 1 liter air, aduk hingga merata. Tunggu 15 menit hingga pupuk larut dan siap untuk digunakan. Untuk dosis, penyemprotan lahan 20-50 cc per tangki, penyemprotan tanaman 20-40 cc per tangki. Untuk penggunaan pupuk lainnya hanya dibutuhkan 25% saja, sehingga bisa menghemat pupuk lainnya hingga 75%. Testimoni hasil penggunaan pupuk eco farming. Dinas Pertanian Kabupaten Subang di daerah Cisalak, jenis padi Ciherang, masa tanam 96 hari, luas tanah 700 bata atau kurang lebih 1 hektar, hasil panen menggunakan bioagro eco farming 9,2 ton, yang mana sebelumnya non bioagro eco farming 4,77 ton. Hasil panen meningkat hingga 105%. Uji coba eco farming di X Galian C, Tanjung Wangi, Cijambe, Kabupaten Subang. Tanah ini kurang begitu subur. Dengan menggunakan pupuk eco farming, hasil panen meningkat lebih dari 400%. Dan ini dipanen oleh Dirut PPL, Kementerian Pertanian dan Staf Kepresidenan. Bagaimana jika eco farming digunakan secara terus-menerus?
Penggunaan secara terus-menerus akan meningkatkan hasil dan penurunan biaya. Di sini sudah diuji di lokasi Ranca Bango Subang, luas tanah 400 bata. Sebelum menggunakan pupuk eco farming, hasilnya 2,8 ton. Setelah menggunakan pupuk bio agro eco farming, masa tanam pertama menghasilkan 3,2 ton. Penggunaan pupuk lainnya hanya 25%. Masa tanam kedua menghasilkan 3,5 ton, penggunaan pupuk lainnya hanya 20%. Masa tanam ketiga menghasilkan 3,8 ton, pupuk lainnya hanya 15%. Masa tanam keempat meningkat lagi menjadi 4,2 ton, pupuk lainnya menurun 10% saja. Dan masa tanam kelima 3,3 ton, pupuk lainnya hanya 5%. Masa tanam keenam meningkat 4,7 ton, pupuk lainnya hanya 5% saja. Pada masa tanam kelima, terjadi penurunan hasil panen. Ini diakibatkan oleh hama burung yang tidak bisa dihindari, dan hama burung ini salah satu yang tidak bisa dihindari oleh pupuk bio agro eco farming. Sementara hama padi lainnya bisa diantisipasi oleh pupuk bio agro eco farming. Dinas Pertanian Cirebon menguji kacang kedelai di Plumbon, Cirebon. Rata-rata hasil panen kacang kedelai 1,5 ton per hektar. Setelah menggunakan bio agro eco farming, hasil panen meningkat menjadi 2,75 ton per hektar. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pertanian meninjau hasil tanaman sayuran di Lembang, Jawa Barat yang menggunakan pupuk organik, salah satunya adalah bio agro eco farming. Hasilnya sangat luar biasa. Pupuk bio eco farming mengikuti PK Horti di tahun 2018. Hasil tanaman yang diuji sangat memuaskan. Kementerian dari Pertanian melihat bahwa hasil tanaman menggunakan bio agro eco farming sangat subur dan di atas rata-rata pupuk pada umumnya. Pupuk bio agro eco farming ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan pupuk bio agro eco farming ini sangat terjangkau oleh petani Indonesia. Pembelian pertama 1.500.000 mendapatkan 8 botol. Harga satuan 187.500 per botol. Harga jual 250.000 per botol. Pada saat masyarakat Indonesia membeli pertama akan mendapatkan 8 botol. Pembelian pertama ini akan mendapatkan member seumur hidup. Pada saat pembelian berikutnya 1.500.000 akan mendapatkan 12 botol, atau harga satuan menjadi 125.000 per botol, harga jual 250.000 per botol. Masyarakat Indonesia akan mendapatkan diskon member sebesar 50%. Sangat murah dan terjangkau oleh petani Indonesia. Oke. Salam cerdas bersama Eco Farming. Hari ini kita berada di daerah atau kota Nganjuk, khususnya di daerah mana, Pak? Asem. Dusun Ngasem, Desa Sumberjo. Desa Sumberjo, Kabupaten Nganjuk, dan kita akan berbincang-bincang mengenai produk Eco Farming dengan Bapak Eko. Setelah menggunakan produk Eco Farming, bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, alhamdulillah niki berkat produk niki penggunaan pupuk sudah berkurang banyak. Biasanya habis 1 ton, sekarang cuma 5 kintal. Ya, kita lihat perbandingan yang menggunakan produk Eco Farming dan yang tidak menggunakan Eco Farming. Sama-sama umur tanaman 40 hari. Ya, kita sama-sama kita lihat perbandingannya. Kita lihat yang saat ini yang kita gunakan Eco Farming. Nah, ini tanaman bawang merah umur 40 hari. Kita itu yang tidak menggunakan produk Eco Farming,
sama-sama tanamnya, dan kita lihat tanamannya di sebelah kiri kita. Dari pertumbuhan juga seragam, sama. Dari perkembangan juga sama. Yang ini full menggunakan produk dari semuanya seperti kebiasaannya. Yang ini dikurangi sampai 50% penggunaannya. Kita kembali lagi kepada Pak Eko. Setelah menggunakan produk dari Eko Farming, untuk penggunaan pupuknya dikurangi berapa persen ini Pak dari semulanya? 50%. 50%. Dari penggunaan kimiawinya, terutama pestisidanya, dari semulanya habisnya berapa? Umur 40 hari itu Pak? Habisnya biasanya 2 liter, sekarang habis seperempat liter. Jadi perbandingan cukup lumayan jauh. Dan kita lihat, sama-sama kita lihat, dari yang menggunakan produk Eko Farming yang tidak, kita ambil uji cobanya. Silahkan Pak, diambil dulu Pak. Yang welek Mbak. Ambil dulu yang salah satu, yang bagus dulu. Nah, yang baik dulu kita ambil. Ya. Nah, ini yang menggunakan produk Eko Farming yang umur 40 hari. Kita coba ambil yang sama, ya, yang sebelah kiri kita, yang umur juga sama 40 hari. Kita ambil Pak. Yang bagus ya. Nah, ambil. Nah, ini kita bisa membedakan ya. Terus kita ambil lagi yang sudah rusak, Pak ya. Nah, ini yang rusak menggunakan Eko Farming. Jadi ini kena hama atau kena boler yang untuk tanaman bawang merah, dan kita ambil yang kena boler juga yang punya sebelah ya, yang dari perlakuan sama. Yang boler. Nah, ini. Nah, ini sama-sama terkena boler. Yang ini tidak menggunakan Eko Farming, yang ini menggunakan Eko Farming. Jelas membuktikan bahwa Eko Farming itu tetap mengeluarkan optimalnya di buah. Biarpun terserang dengan namanya boler atau hama di tanaman bawang merah, tetapi untuk masalah buahnya tetap stabil, dan kita sudah membuktikannya dengan jelas ya. Ini ya. Tadi yang tetap Eko Farming, yang Eko Farming ini buahnya tetap kelihatan optimal, biarpun tanamannya kena hama. Yang ini tidak menggunakan, buahnya belum begitu nampak ya. Belum begitu nampak. Ini perbedaan ya. Dari segi gini, penggunaan Eko Farming gimana Pak menurut Bapak? Ya, sejak menggunakan ini hasilnya lebih baik tanamannya Ya. Kembali lagi, ini ada salah satu Pak Didi juga petani juga. Menurut beliau bagaimana Pak tanggapan setelah kita menggunakan produk dari Eko Farming Pak? Ya, alhamdulillah yang jelas dari sampel yang sudah kita lihat, yang jelas yang menggunakan Eko Farming jelas lebih nampak di buahnya, yang jelas itu. Ya. Itu jelas Pak ya? Ya. Berarti Eko Farming semakin Oke. Eko Farming semakin cerdas, petani cerdas, petani berkualitas, tentunya dengan Eko Farming. Pagi hari hingga sore hari, kau bekerja tak kenal lelah. Kau merawat benih yang kau tanam, dari hijau sampai menguning. Dengan semangatmu, meski perlu mengalir di sekujur tubuhmu. Terima kasih petani untuk semua jasamu. Segala berlimpah dari tangan kasarmu, kau wujudkan semua senyuman.
penuh riang dan wajah berseri. Kau temukan yang lama kau cari. Dengan semangatmu, meski perlu mengalir di sekujur tubuhmu. Terima kasih petani untuk semua baktimu. Segala berlimpah dari tangan kasarmu. Kau bekerja sepenuh hati. Terima kasih petani untuk semua jasamu. Segala berlimpah. Oke, malam ini kita akan unboxing ya pupuk eco farmingnya. Nah, ini dia pupuk eco farmingnya. Tuh masih ada logonya ya, asli tuh. Nah, ini barusan tadi dibongkar. Yap, ini adalah satu tub pupuk eco farming. Nah, ini dia. Oke, eco farming. Nah, ini adalah tutorial cara untuk membuat biang. Ini satu tub gini akan dicampur dengan air sebanyak 1 liter. Nih. Gunain botol ini ya, 1 liter. Oke. Udah, kita tuang dulu ya air 1 liternya. Kita tuangin ke dalam ember supaya lebih mudah untuk membuat biangnya, biar lebih merata aja gitu. Oke ya, kurang lebih seginilah 1 liter air itu. Kita buka pupuk eco farmingnya, 1 tub ini. Nah, ini dia. Ini dia pupuknya ya. Ya, eco farming. Ya, inilah dia. 1 tub itu seginilah dia isinya. Nah, ini akan kita hancurkan. Kita masukkan ke dalam air 1 liter tadi. Hancurkan aja pakai tangan kayak gini. Oke. Setelah itu kita aduk sampai semuanya tercampur ya, tercampur rata. Jadi ini biangnya sudah bercampur dengan air 1 liter. Ini kita diamkan minimal 15 menit ya sebelum digunakan, atau lebih lama itu lebih baik. Kalau saya sih besok hari mupuk, malamnya saya buat dulu, jadi biar agak lama dia, dan semakin lama semakin bagus. Nah, oke, sudah siap
Maka kita biarkan saja di dalam ini 1 malaman. Saya tutup. Ya, beginilah tadi tutorial cara membuat biang pupuk eco farming. Oke, terima kasih. Selamat menggunakan pupuk organik bio eco farming. Semoga menjadi solusi bagi para petani Indonesia. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam eco farming.